Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianita Purnamasari dari kelas X2B NPM 20202150245. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema keadaan pita suara pada proses bunyi konsonan. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, pengertian bunyi konsonan, dan kedua, proses pembentukan bunyi konsonan, yang ketiga, keadaan pita suara, dan yang keempat, bunyi bersuara dan tak bersuara. Apakah kalian tahu apa itu bunyi bahasa? Bunyi bahasa yaitu bunyi yang merupakan perwujudan dari setiap bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan sebagai sarana komunikasi. Klasifikasi bunyi. Secara umum, klasifikasi bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu segmental dan suprasegmental. Segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Sedangkan suprasegmental adalah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Berikut adalah perbedaan segmental dan suprasegmental. Segmental terdiri dari konsonan, vokal, diftong, dan kluster. Sedangkan suprasegmental terdiri dari intonasi, ekspresi, dan kinestik. Bunyi disebut konsonan bila terjadinya penghambatan arus udara pada sebagian alat bicara atau adanya artikulasi. Bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah suatu bunyi yang keluar dari paru-paru dengan memperoleh rintangan atau hambatan, yang mana bunyi konsonan tersebut akan sangat bergantung pada peranan lidah sebagai artikulator dan saranan titik artikulasi. Klasifikasi alat ucap. Titik artikulasi jalat bicara manusia yang menjadi pusat sentuhan dan bersifat statis. Sedangkan alat bicara yang dapat bergerak secara leluasa dan dapat menyentuh titik artikulasi serta dapat membentuk bermacam-macam posisi disebut dengan artikulator. Di sini kalian bisa melihat perbedaan dari artikulator dan titik artikulasi. Apa itu artikulator? Artikulator terdiri dari bibir bawah, gigi bawah, ujung lidah, depan lidah, tengah lidah, belakang lidah, dan akar lidah. Sedangkan titik artikulasi bibir atas, gigi atas, lengkung, kaki gigi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Selanjutnya, bunyi konsonan berdasarkan posisi pita suara. Pengertian pita suara yaitu lipatan jaringan di tenggorokan yang merupakan kunci dalam menciptakan suara melalui vokalisasi. Fungsi dari posisi pita suara ini pada bunyi konsonan adalah memproduksi suara, mencegah terdesak, dan pengendalian udara. Klasifikasi bunyi konsonan, konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan tak bersuara berupa dua, konsonan tak bersuara aspiratif dan konsonan tak bersuara tidak aspiratif. Klasifikasi bunyi konsonan terbagi menjadi dua, yaitu konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Konsonan bersuara yaitu terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan suara. Sedangkan konsonan tak bersuara terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Kalian bisa lihat persamaan dan perbedaan bunyi konsonan bersuara dan tak bersuara. Tabel persamaan dan perbedaan bunyi konsonan bersuara dan tak bersuara dilihat dari letak artikulasi dan cara artikulasinya
Yang pertama, bilabial, yaitu bunyi konsonan yang dilakukan dengan cara menggunakan kedua belah bibir. Contohnya huruf B dan M. B dan M itu berarti berada pada konsonan hambat, konsonan sengau, dan konsonan bersuara. Sedangkan P, W berada pada konsonan hambat, konsonan sengau, dan konsonan tidak bersuara. Untuk membedakan konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara, teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri dengan cara memegang tenggorokan kalian. Jika tenggorokan kalian bergetar, maka kita bisa katakan itu adalah konsonan bersuara. Sebaliknya, apabila tenggorokan kalian tidak bergetar atau hanya mengeluarkan angin di mulut, bisa kita katakan sebagai konsonan tidak bersuara. Saya akan contohkan huruf B dan P. B, P. Bagus, pukul. Bagus, pukul. Jadi kesimpulan keadaan pita suara pada proses bunyi konsonan terdiri dari 4. Di sini saya menuliskan yang pertama, bunyi bahasa, yaitu bunyi yang merupakan perwujudan dari setiap bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan atau hambatan. Yang ketiga, keadaan pita suara pada pelafalan konsonan kadang merapat dan juga merenggang. Dengan kata lain, suatu konsonan dapat dimasukkan bahasa bersuara dan tak bersuara. Dan yang keempat, konsonan bersuara terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan suara. Dan konsonan tak bersuara terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.